Halo Dedek kelas 7, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kakak akan melanjutkan pembahasan kita tentang perbandingan. Nah, yang hari ini kakak bahas adalah tentang menyederhanakan perbandingan. Waduh, kak kok gampang banget? Ya, gampang, kayak SD ya. Cuma nanti ada beberapa perbedaan yang bedain SD sama SMP. Apa itu, Kak? Sebentar, sabar. Nah, di sini untuk menyederhanakan perbandingan, kakak ingatkan dulu, kalau ada soal seperti ini bagaimana ya? Ini perintahnya disuruh menyederhanakan loh ya. Misal, berapa tuh? 20 banding 48. Nah, kayak SD dulu ya, yang paling mudah dulu. Bagaimana kalau misalnya ada soal seperti ini, kemudian kalian disuruh menyederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana? Caranya kalian tinggal membagi dengan bilangan yang sama. 20 sama 48 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Coba pikir dulu. Oh, gampang Kak, sama-sama dibagi 2. Boleh. Jadi dua-duanya kita bagi 2 dulu. 20 dibagi 2, 10. 48 dibagi 2, 24. Nah, kemudian apakah sudah selesai? Sebentar, kita lihat lagi. Masih bisa disederhanakan lagi enggak ya? Coba, 10 sama 24. Masih bisa ya? Sama-sama dibagi 2 Kak, masih bisa itu. Oke, bagus. 10 dibagi 2, 5, kemudian 24 dibagi 2, 12. Nah, sekarang apakah masih bisa dibagi lagi? Coba dilihat, 5 sama 12. Waduh, itu sih sudah paling akhir ya. Sudah nggak bisa dibagi lagi. Berarti bentuk sederhana dari 20 banding 48 adalah 5 dibanding 12. Nih, sudah ketemu jawabannya ya. Jadi sederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Untuk contoh pertama masih sangat mudah. Sekarang contoh yang kedua. Contoh kedua, berapa ya? 2/2 banding 1/4. Nah, contoh 2 ada di SD belum? Kayak gini soalnya. Kayaknya belum ya. Waduh, gimana itu Kak kalau misalnya bentuknya pecahan? Caranya sangat gampang. Kalian lakukan langkah pertama. Langkah pertamanya bagaimana? Ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ayo, 2 1/2 diubah menjadi pecahan biasa. Berapa yuk? Ingat caranya enggak? 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi ini 5/2. Kemudian untuk yang bagian belakang, 1/4 diubah juga ke pecahan biasa. 4 kali 1, 4. Ditambah 1, 5. Berarti 5/4. Nah, setelah ini bagaimana? Langkah kedua. Langkah kedua adalah kalian hilangkan penyebutnya dengan cara mengalihkan dengan KPK. Di sini ada angka 2 dan 4. KPK-nya berapa ya? Coba diingat-ingat dulu. 2 sama 4 itu KPK-nya berapa ya? KPK-nya adalah 4. Berarti di sini masing-masing kita kalikan 4 buat ngilangin penyebutnya. Karena perbandingan itu tidak ada penyebutnya, bentuknya kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi kita kalikan 4 dua-duanya. 4 kali 5/2 banding 4 kali 5/4. Nah, sekarang kita hitung dulu. 4 coret sama 2, 2. 2 kali 5, 10. Untuk yang belakang, coret ya. 4 sama 4 dicoret nih, tinggal 5 aja. Apakah sudah paling sederhana? 10 banding 5? Masih belum. Masih bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. 5 dibagi 5, 1. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Gitu ya, untuk pecahan.
Sudah bisa? Gampang ya caranya ya. Kemudian contoh yang ketiga nih. Contoh yang ketiga ini kayak gini. Berapa ya? Bentar. 200 cm banding 7 meter. Nah, kalau contoh pertama dan kedua tidak ada satuannya, untuk contoh ketiga ini ada satuannya loh, dan satuannya berbeda. Ada cm dan meter. Loh, bagaimana kalau satuannya berbeda? Kalau satuannya berbeda ada triknya. Triknya bagaimana? Kalian ubah satuannya menjadi satuan yang sama dan ubah dalam satuan yang terkecil. Di sini ada cm sama meter, yang paling kecil yang mana ya? Ayo, ingat nggak kalau di tangga itu yang lebih di bawah yang mana? cm atau meter? Ya pasti sentimeter ya. Jadi di sini untuk meternya kita ubah ke cm. Jadi gimana ya? Coba kalian ingat nggak? Meter ke cm itu turun berapa? Ayo coba diingat-ingat. Habis meter, desimeter. Habis desimeter, sentimeter. Berarti turunnya 2 kali. Kalau turun 2 kali dikali 100. Jadi di sini 7 berubah menjadi 700 cm. Nah, kalau satuannya sudah sama, kita sudah bisa nih menyederhanakan. Satuannya dicoret aja karena sudah sama. Kemudian 200 banding 700, nolnya boleh dicoret. Sisanya tinggal 2 banding 7. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Jadi stop nih di sini. Sudah ketemu jawabannya 2 banding 7. Itu untuk contoh yang ketiga. Ya, diingat-ingat satuannya harus disamain ke dalam bentuk paling kecil. Nah, kemudian contoh terakhir nomor 4. Nah, contoh keempat ini yang agak susah dikit karena ada hubungannya sama fisika ini ya. 80 meter per menit. Nah, bedanya apa nih sama contoh sebelumnya? Di sini satuannya sama, satuannya berbeda, kilometer per jam sama meter per menit. Ada 2 satuan yang berbeda loh. Waduh, bagaimana tuh caranya? Caranya sama, kita ubah ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang mana ya? Kilometer per jam atau meter per menit yang lebih kecil? Ayo coba dipikir dulu, kilometer sama meter sih lebih di bawah meter, berarti kita ubah ke dalam satuan meter per menit. Bagaimana cara mengubahnya? Pelan-pelan. 7,2 ya, mau diubah ke meter per menit. Kilometer ke meter, ingat nggak turun berapa? Kilometer ke meter, coba buat tangga dulu. Ayo, kilometer, bawahnya apa? Bawahnya lagi apa ya? Kilometer ke meter itu turun 3 langkah, berarti dikali 1000. Kakak tulis dulu sini, kali 1000. Kemudian di sini ada jam, diubah ke menit. 1 jam berapa menit? Ayo, inget nggak? 1 jam adalah 60 menit. Karena di sini per, berarti ini juga per 60. Kayak gini, ya. Untuk bagian belakangnya tetap 80 meter per menit. Nah, setelah itu kita hitung dulu bagian depannya, nolnya dicoret. Kemudian berapa nih? 7,2 kali 100. Berapa yuk? Coba ingat nggak cara ngalikan kelipatan 10? 7,2 kali 100 berarti komanya mundur 2 langkah. Ya. 1, 2, tambahin 0, berarti 720 per 6. Berapa tuh 720 per 6? Coba kalian bagi dulu di oret-oretan. 72 dibagi 6, hasilnya adalah berapa? Ya, 12 ya. Nah, berarti ini jawabannya 120. Kakak hapus dulu. 120 meter per menit banding yang belakang tetap 80 meter per menit.
Nah, di sini satuannya sudah sama, sudah bisa kita coret. Kemudian angkanya tinggal kita sederhanakan. Nolnya boleh dicoret. 12 sama 8 bisa sama-sama dibagi berapa ya? Coba pikir dulu. Oh, 12 sama 8 ya dibagi 4 Kak bisa. Betul, bagus. 12 dibagi 4, 3. Kemudian 8 dibagi 4, 2. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya, ini sudah paling sederhana. Nah, sudah ketemu jawabannya. Bagaimana? Gampang ya menyederhanakan pecahan. Jadi di sini kakak ulang lagi yang harus kalian ingat. Kalau misalnya bentuknya biasa, mudah ya, kalian pasti bisa. Kalau misalnya pecahan, langkah pertama, ubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian hilangkan penyebutnya dengan cara dikali KPK. KPK dari penyebutnya. Setelah penyebutnya hilang, sederhanakan seperti biasa. Kemudian kalau misalnya contoh yang ketiga sama 4, ketika satuannya berbeda, kalian harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Diubah ke satuan yang lebih kecil, biar nanti menghitungnya lebih mudah. Seperti itu. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!